Oke, saya ulangi lagi. Di sini tool 1 karena mungkin nanti ini kita masukkan di tool nomor 1. Di ini lengthnya juga 1, diameter offsetnya juga 1. Bitrate-nya nanti silahkan diisi. Misalnya saya kasih 500. Spindle speed-nya berapa? Biasanya kalau kita di milling itu lebih cepat daripada di bubut. Nah, sebenarnya bisa dihitung dengan cutting speed-nya, CS-nya ini berapa. Cuman biasa pemakaian di 2000 saja dulu. Nanti kalau misalnya kurang kencang ya kita tambahi. Plung feed rate-nya biasanya saya kasih separuhnya. Kisaran 250 sampai 300. Nanti disesuaikan dengan bahan yang disayat. Oke, ini parameter yang biasa disetting. Spindle-nya putarannya kemana, ini boleh diatur. Biasanya kalau milling tetap CW, tergantung toolnya. Arah helical-nya kemana. Holder ini enggak usah, enggak apa-apa. Cut parameter, nah ini yang perlu diatur. Cut parameter ini bisa one way. Dia nanti akan nyayat, naik, retract, terus geser, nyayat lagi, naik, retract, geser, nyayat lagi. Tapi ada juga yang zigzag. Zigzag itu turun, nyayat, geser, nyayat, geser, nyayat, geser terus sampai nanti retract. Keluar baru kembali ke sana. Tuh. Nah, kalau bedanya dengan yang one way itu dia nyayat, naik dulu ke atas, baru geser, turun lagi, nyayat, naik lagi, retract. Nah, kalau one pass, selama permukaan yang di facing itu lebih kecil daripada diameter tool, kamu boleh pakai one pass. Tadi kan ini 50 sama ukurannya, mungkin pakai one pass bisa, tapi kurang rapi biasanya hasilnya karena terlalu mepet. Atau dynamic itu dia nanti nggak beraturan, melungker-melungker kayak obat nyamuk gitu, tapi ya nggak sebegitunya. Oke, saya coba yang one way, yang zigzag. Dan ini pun juga bisa diatur. Saya agak lupa settingannya, maksudnya yang overlap yang mana. Pakai default ini juga boleh. Nanti kita lihat perubahannya. Step over itu pergeseran pahat setelah nyayat. Berarti nyayat ke sana terus geser, ini mau berapa maksimalnya? Itu di atur di sini. Yang penting ini di kisaran tidak boleh 100%, karena kalau 100% kadang nanti di tengah-tengahnya itu ada bekas yang tidak tersayat. Jadi baiknya di kisaran 90-an. Kalau terlalu kecil nanti pergerakannya terlalu banyak, boros langkah. Kaitannya klaim sama konvensional, ini jenis proses penyayatan. Ada down milling, ada up milling, ada climb milling, ada konvensional milling. Itu seharusnya sudah disampaikan di pelajaran fresh yang konvensional. Oke, stock to lift ini kalau lantainya dasarnya itu mau disisakan untuk nanti finishing, kita bisa setting di sini misalnya berapa mili. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Karena nanti bisa kita setting di depth cut. Ini. Nah, tadi benda kerjanya itu naik sekitar 1 mili. Nah, kita mau nyayatnya berapa kali? Nah, tergantung kita mau nyetingnya. Misalnya sekali penyayatan 0,3. Finishingnya berapa kali? Misalnya 1 kali saja, finishingnya 0,2 atau 0,1. Nah, keep tool down itu dipakai ketika facingnya itu pahatnya selalu turun, dia tidak pakai retract ke atas, dia selalu turun terus. Ini bisa mempercepat proses atau langkahnya itu bisa lebih sedikit. Kalau subprogram tidak usah dulu karena nanti penjelasannya sedikit berbeda kalau subprogram. Ini nanti akan jadi 2 file yang berbeda. Keep tool down aja. Terus linking parameter. Di sini retract, jadi nanti ketika awal nyayat itu dia di mana, itu diatur di sini. Ini usahakan absolut semua. Kenapa absolut semua? Karena takutnya kalau kamu buat incremental, nanti di sampingnya ada dinding yang tidak kamu antisipasi, bisa jadi ketabrak. Maka lebih aman absolut. Nolnya di permukaan, dia mulai nyayat pada ukuran kok mulai nyayat. Ini G0 yang kuning,
Yang biru ini mulai G1. Tuh. Nah, ini biasanya saya kasih 25, terus di sini 5. Top of stocknya berarti harus lebih dari 1 tadi, karena atau 1 juga boleh. Atau saya kasih 1 aja. Depth-nya, kedalamannya sampai seberapa? Sampai koordinat 0. Nah, kira-kira ini yang disetting. Home, plane, coolant dan sebagainya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen nyalakan coolant, ini diklik saja, ini di on kan. Enggak pun juga enggak apa-apa, nanti bisa dilakukan secara manual di mesinnya. Ini plane-nya usahakan top semua saja. Tuh. Ini enggak usah. Oke, yang utama biasanya toolpad, tool, cut parameter, depth cut, sama linking parameter. Ini yang paling sering harus disetting. Kalau sudah di OK. Nah, ini lintasannya. Yang warna biru, ini lintasan pahat. Yang kuning ini adalah gerakan retract. Nah, kalau ada beberapa yang perlu dirubah, kamu klik di parameter. Ini tadi kan saya pakai keep tool down. Sekarang saya ubah ini di parameter. Tadi depth cut ya. Nah, ini keep tool down-nya coba saya hilangkan. Hasilnya seperti apa? Nanti akan muncul silang. Nah, cara menghilangkan silangnya, ini pastikan tanda centang hijau. Ini di regenerate all selected operation. Nah, tadi kan keep tool down nggak ada ini. Nah, sekarang keep tool down-nya tak hilangkan, ada ini. Berarti setelah nyayat, dia kembali ke atas dulu, balik, turun, kembali ke atas, turun lagi. Nah, ini proses yang memakan waktu. Ya kalau sekali 2 kali enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering ya waktunya banyak terbuang. Makanya saya terbiasa kalau ini saya pakai keep tool down. Ada tanda silang merah, di restore lagi. Itu perbedaannya. Oke, ini sudah di phasing. Kalau pengen mensimulasikan, kamu tekan yang verify selected operation. Ini pastikan dicentang dulu pakai ini. Terus saya selected. Nah, ini bisa tak simulasikan. Ini kecepatannya tak kurangi, tak play. Ini sebenarnya pergerakannya terlalu banyak. Nanti bisa disetting sih sebenarnya di persentase tadi. Nah, ini sudah. Nah, untuk nyeting ini tadi bisa kalian lakukan di cut parameter. Ini prosentasenya dirubah jadi berapa begitu. Saya agak lupa perubahannya di mana. Dicoba-coba aja enggak apa-apa. Exitnya 50, approach distance ini coba tak bikin 60, overlapnya 30 coba. Saya agak lupa ngaruhnya kemana. Tanda silang di generate lagi. Nah, sekarang bisa cukup 2 kali nyayat dari hasil perubahan tadi. Tuh. Nah, ini tak simulasikan. Nah, ini cara yang paling efektif. Cuma 2 kali sayat dia sudah selesai. Tuh. Nah, ini baru satu proses. Proses berikutnya adalah bikin kotaan yang ini. Nah, kita bisa menggunakan kontur. Tuh. Ini prosesnya bisa sekali proses sebenarnya. Cuman saya contohkan dulu satu-satu. Nanti kalian lakukan di yang lain. Saya di proses chaining, saya pilih yang chain, saya pakai ini. Ini saya proses dulu, terus saya OK. Nah, di toolpad type seperti tadi, kita pilih yang kontur karena kita mau nyayat bagian luar. Terus toolnya sekarang kita tentukan. Nah, kita mau pakai tool yang mana? Kalau pakai tool yang 50 enggak mungkin. Karena tadi di sini celahnya cuma 10, berarti harus kurang dari 10. Dan di sini celahnya adalah 5, berarti harus lebih dari 5 mili. Tuh. Biar tidak perlu